Saat Firaun Agung melepas topeng menakutkannya, terlihat wajah pemuda yang sangat tampan. Dialah asal mula peradaban manusia, penguasa bumi ribuan tahun sebagai dewa matahari. Tapi siapa sangka Firaun ternyata adalah alien yang merasuki tubuh remaja untuk mencapai keabadian. Namun karena butuh silikon murni yang langka di bumi, ia membangun gerbang antar bintang dan mengirim budak ke planet lain. Dan piramida itu sendiri berfungsi sebagai koordinat pemindahan tersebut. Akhirnya manusia memberontak dan merobohkan gerbang saat Firaun pergi, sehingga sang tiran tersebut terjebak dan tak bisa kembali ke bumi. Dengan runtuhnya gerbang antar bintang, sejarah pun selamanya terkubur di bawah pasir bumi. Tahun 1928, arkeolog menemukan cincin raksasa misterius penuh simbol asing di depan piramida. Penelitian mengungkap materialnya bukan dari bumi. Militer segera merahasiakan temuan ini dan membawanya ke lab bawah tanah untuk diteliti. 10 tahun berlalu, ilmuwan belum bisa menjelaskan asal cincin raksasa itu. Hingga muncul profesor pakar Mesir kuno yang menyadari simbol itu bukan hieroglif, melainkan aksara Paku. Hanya dengan beberapa kalimat, dia membantah terjemahan lama dan mengungkap isi tulisan tersebut. Profesor menemukan simbol primitif itu mewakili rasi bintang. Dalam ruang 3 dimensi, 7 titik teori perjalanan ruang bisa terwujud. Karena ia memecahkan masalah 10 tahun ilmuwan hanya dalam 2 hari, penanggung jawab langsung membawanya ke gerbang bintang asli. Tak mengecewakan, ia cepat menemukan 7 koordinat benar yang lalu dimasukkan staf ke komputer. Benar saja, saat koordinat keempat diatur, gerbang bintang beroperasi. Begitu terkunci, energi tak kasat mata menggetarkan lokasi, lalu gerbang memancarkan cahaya putih silam, dan sekejap pintu berkilau air terbentuk. Inilah jalur ke galaksi lain. Profesor sangat antusias dan ingin meneliti isi gerbang bintang. Jenderal memuji keberaniannya, lalu mengirim regu pengawal. Sebelum berangkat, penanggung jawab memberikan liontin temuan dari gerbang itu sebagai pelindung sang profesor. Tak lama, momennya tiba. Saat profesor masuk ke gerbang bintang, tubuhnya terurai dan melaju cepat melalui lorong dimensi hingga tersusun kembali di tujuan. Detik berikutnya, komputer laboratorium melaporkan data. Tim telah menyeberangi ratusan juta tahun cahaya ke ujung alam semesta. Namun, mereka tidak menyadarinya. Begitu mereka terbangun, mereka berada di dalam bangunan kuno. Untungnya atmosfernya mirip dengan bumi. Selanjutnya mereka maju dengan hati-hati tanpa menemui bahaya di sepanjang jalan. Namun, ketika mereka keluar, mereka terkejut mendapati bahwa tampilan bangunan tadi ternyata persis sama dengan piramida di bumi. Tanpa 3 matahari di langit, mereka akan mengira masih di bumi. Sejauh mata memandang cuma kebun, awalnya mereka pikir tak ada kehidupan. Namun, profesor menemukan jejak kaki aneh di pasir. Ia memanjat bukit dan dari kejauhan nampak seekor sapi luar angkasa. Dari tali kekangnya, ini menandakan adanya makhluk cerdas. Penemuan ini bikin profesor antusias, lalu memanggil rekan-rekannya. Teriakannya malah membuat sapi luar angkasa ketakutan dan kabur, sementara talinya melilit kaki profesor. Setelah terseret 3 hari, sapi itu berhenti. Profesor tidak terluka, tapi tiba-tiba mereka melihat tambang berisi banyak penduduk asli yang bekerja, dan mengejutkannya, mereka mirip manusia bumi. Awalnya, para alien melihat orang-orang berpakaian aneh itu waspada, tapi saat melihat liontin dewa matahari di dada profesor, mereka langsung berlutut seperti melihat dewa. Hal ini membuat tim merasa sangat kebingungan. Hasil pemeriksaan alat menunjukkan bahwa gerbang antar bintang dibuat dari tambang lokal. Namun, bagaimana suku primitif bisa membangun teknologi secanggih itu? Saat mereka heran, kepala suku datang menyuguhkan mata air segar dan mengundang mereka untuk berkunjung ke suku. Karena lawan tak berniat jahat, kolonel memisahkan tim di piramida. Sisanya menemani profesor ke perkampungan. Melihat topeng dewa matahari, mereka paham alasan suku itu berlutut. Rupanya, profesor dianggap utusan dewa matahari. Suku itu pun menyajikan hidangan terbaik mereka. Meski hidangannya aneh, hanya profesor yang berani mencicipi, dan ternyata rasanya enak seperti ayam. Usai makan, profesor menunjukkan liontin dewa matahari untuk berkomunikasi lewat gambar. Tapi kepala suku ketakutan dan langsung menghapusnya. Sepertinya tulisan adalah hal tabu di suku ini. Gagal membuat profesor kecewa berat. Ternyata malam itu juga, kepala suku memberikan wanita tercantik kepadanya. Sayang, profesor cuma fokus meneliti, paham maksudnya. Wanita itu membawanya ke area terlarang suku. Mural di sana merekam sejarah planet ini. Dahulu kala, penjahat perang antariksa dibuang planetnya dan dunia. Ia sadar meski manusia fana, tubuh mereka mudah dipulihkan kapsul dan mendukung. Akhirnya, ia merasuki remaja 15 tahun, dan lewat teknologi canggih, ia mudah menguasai dunia, serta mengaku dewa matahari demi menipu warga. Dan planet ini adalah tempat dia mendapatkan energi untuk membunuh. Tak disangka, manusia yang bodoh itu justru belajar memberontak setelah memperoleh pengetahuan, sehingga ia tak pernah bisa kembali ke bumi. Saking marahnya, ia melarang warga planet tambang mengakses pengetahuan. Wajar jika kepala suku sangat takut tulisan. Usai itu, profesor dan timnya bersiap balik ke piramida. Tak disangka, malamnya sebuah pesawat asing mendarat dan menculik seluruh tim penjaga. Penyerangnya mirip penjaga Firaun di relief dinding. Saat kolonel kembali, dia melihat kondisi berantakan, rekan-rekan mereka hilang misterius, dan bom nuklir mereka pun lain. Tiba-tiba deretan cincin melayang turun. Bersama cahaya silau, penjaga Firaun muncul dengan aura dewa. Kolonel dan profesor yang ketakutan segera menyerah tanpa perlawanan. Mereka lalu dikawal masuk ke cincin dan dipindahkan ke kapal luar angkasa di atas piramida. Tak lama kemudian dewa matahari muncul. Di atas takhta, dia meminta bom nuklir tim itu dibawa ke tempatnya. Manusia bumi ini berani menyerah. Mereka benar-benar tak tahu diri. Dewa matahari memberi isyarat. Penjaga kiri melepas topeng canggih, tampak wajah manusia. Lalu penjaga kanan mengikuti, tampak kulit gelap. Akhirnya, dewa matahari ditaktani memperlihatkan wajah asli yang ternyata hanya remaja polos. Melihat para dewa itu manusia biasa, sang kolonel tak lagi takut dan merebut senjata untuk melawan. Namun, dewa matahari hanya mengangkat tangan, lalu pengikut setianya segera membentuk perisai manusia. Karena tak tegang melukai orang tak bersalah, sang kolonel pun dikalahkan penjaga hingga terjatuh. Dia dilempar ke penjara air bersama prajurit yang ditangkap. Namun, profesor yang terluka selamat berkat liontinnya. Saat terbangun di peti batu, luka perutnya hilang. Ternyata peti itu kapsul penyembuhan. Dan karena liontin dewa matahari ini, lawan mengira ia bagian dari mereka. Demi menguji kesetiaan profesor, dewa matahari menyuruhnya mengeksekusi rekan-rekannya sendiri. Tapi itu belum cukup. Dendam 10.000 tahun lalu masih membekas, dan kini mereka nekat membawa bom nuklir. Ia memperkuat bom itu dengan mineral khusus hingga ribuan kali lipat. Jika dikirim balik, bumi akan hancur. Profesor yang ketakutan terpaksa tunduk. Ini sebagai peringatan. Dewa matahari mengirim pesawat pengepung ke suku itu. Dia pikir budak akan takut, tapi setelah tahu aslinya, warga malah memberontak. Saat eksekusi besoknya, dewa
singgah sana, disembah para budak. Tak disangka, para budak itu tiba-tiba bersenjata canggih membantu manusia bumi kabur dari eksekusi. Dilindungi badai pasir, mereka bersembunyi di tempat terlarang suku itu. Saat itu, Profesor dan Xiao Mei mulai saling jatuh cinta. Namun bom nuklir masih di tangan Dewa Matahari. Jika dikirim ke bumi, bencana besar akan melanda umat manusia. Keesokan harinya, mereka pun menyamar sebagai budak pengangkut biji dan diam-diam menyusup ke dalam piramida. Sementara itu, sang kolonel mencari bom nuklir dan mengaktifkan timernya. Ternyata, dia rela berkorban demi memastikan bom itu menghancurkan gerbang bintang. Namun tiba-tiba Xiao Mei tertembak musuh. Profesor pun segera menyalakan lift teleportasi dan mengirim Xiao Mei ke medbay pesawat luar angkasa. Berkat teknologi pemulihan yang canggih, Xiao Mei segera terbebas dari ancaman maut. Tapi pas Profesor mau membawanya balik lewat jalan tadi, mendadak Dewa Matahari muncul di belakang dan langsung cengkram kepalanya. Sementara itu, di dalam piramida, sang kolonel berpapasan dengan penjaga yang hendak memindahkan bom nuklir. Untungnya, kolonel lumpuhkan penjaga dan aktifkan lift teleportasi. Seketika penjaga itu terpenggal ke kapal luar angkasa. Sementara Profesor dan Xiao Mei pun kembali. Krisis teratasi. Kolonel ingin menyetel ulang waktu bom nuklir, tapi sadar sudah terlambat. Bom meledak dalam semenit. Sementara itu, para budak di luar memberontak dan bersorak dengan riuh. Situasi tak terkendali. Dewa Matahari kabur dengan pesawat, meninggalkan kekacauan pada manusia. Sisa 45 detik ledakan nuklir. Kolonel memicu lift teleportasi pakai alat musuh, lalu seketika mengirim bom itu ke kapal luar angkasa. Tanpa sempat bereaksi, bom nuklir itu meledak, mengakhiri malapetaka ribuan